seorang dukun pengganda uang asal Banjarnegara, Tohari, yang telah menghabisi 11 nyawa, banyak dikaitkan dengan sosok dukun ST, yang diduga merupakan reinkarnasi dari seorang dukun kontroversial dan mengerikan dari tahun 1986, bernama Ahmad Suraje, yang lebih dikenal dengan nama dukun AS. Jadi, kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah, karena kami akan selalu membahas hal-hal misterius, gila, dan mengerikan, yang pastinya akan membuat kita merinding. So, subscribe sekarang juga. Kalian pasti masih ingat dengan kasus Wawan CS yang baru-baru ini sempat kita bahas. Kasus ini melibatkan seorang dukun yang mengaku bisa menggandakan uang, namun ternyata dia adalah seorang serial killer yang menghabisi pasien-pasien dan anggota keluarganya sendiri. Jauh sebelum kasus Wawan CS, ada banyak kasus serial killer lainnya di Indonesia yang mengatasnamakan kekuatan supranatural. Beberapa kasus bahkan begitu besar hingga diliput oleh media luar negeri. Salah satunya adalah kasus yang akan kita bahas malam ini, yaitu dukun AS. Kasus ini sudah banyak diminta oleh para pengikut, karena dukun AS adalah seorang serial killer ternama dari Sumatera Utara yang dijatuhi hukuman karena membunuh puluhan perempuan muda dan menghisap air liur mereka demi mendapatkan kesaktian mandraguna. Langsung saja, malam ini kita akan membahas kasus mengejutkan dan sangat mengerikan dari dukun AS, Ahmad Suraje, yang lebih dikenal dengan nama Dukun AS. Lahir di Medan pada tanggal 10 Januari tahun 1949, dia tinggal di sebuah desa bernama Sisamayang bersama 3 istri, yang semuanya adalah saudara kandung. Dari 3 istri tersebut, dia memiliki 9 orang anak. Kesehariannya, Dukun AS bekerja sebagai peternak sapi, namun dia juga membuka praktik perdukunan di rumahnya. Sejak berusia 12 tahun, Dukun AS sudah tertarik dan mempelajari ilmu-ilmu perdukunan dari buku-buku yang ditinggalkan oleh ayahnya, yang juga seorang dukun. Seiring berjalannya waktu, Dukun AS menjadi salah satu dukun yang cukup terkenal, walaupun tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar sakti atau tidak. Dukun AS membuka praktik di rumahnya untuk mengobati orang sakit, menambah kekayaan, hingga mempercantik diri. Namun, jika kalian mengira bahwa Dukun AS adalah dukun yang lurus-lurus saja, itu salah. Dia beberapa kali masuk dan keluar penjara karena kejahatan kecil seperti mencuri atau merusak properti. Namun, lebih dari itu, selama 11 tahun, antara tahun 1986 hingga 1997, Dukun AS telah menghabisi 42 perempuan muda yang merupakan klien-kliennya. Para korban ini dibunuh dengan cara menghisap air liur mereka sebelum dimakamkan dalam lubang galian dengan posisi kepala menghadap ke arah rumah sang dukun. Rentang usia korban diperkirakan antara 13 hingga 30 tahun. Kasus ini terungkap pada bulan April tahun 1997, ketika seorang pemuda yang sedang lewat melihat gundukan aneh di ladang tebu dusun Amandamai. Setelah melaporkan temuan tersebut kepada pamannya, warga setempat melakukan pembongkaran dan menemukan jasad tanpa busana. Berita ini segera dilaporkan ke Polsek Sunggal, dan tidak lama kemudian, identitas serta keberadaan Dukun AS terbongkar. Jasad tersebut adalah seorang perempuan berusia 21 tahun, bernama Sri Kumala Dewi. Awalnya, polisi menduga pelaku pembunuhan adalah suami korban, karena warga setempat mengetahui bahwa Sri Kumala Dewi sedang mengalami masalah rumah tangga. Malam sebelum hilangnya korban, dia sempat bertengkar dengan suaminya. Namun, tidak ada bukti yang cukup untuk menyudutkan sang suami sebagai pelaku. Dugaan terhadap suami korban semakin melemah setelah jasad Sri Kumala Dewi ditemukan. Ketika dilakukan penggalian lebih lanjut, sekitar 4-5 meter dari lokasi jasad pertama, ditemukan lagi satu liang kubur yang berisi 2 jasad perempuan lainnya. Hal ini membuat polisi mendalami penyelidikan di area tersebut. Setelah melakukan pengecekan intensif, mereka menemukan total 42 jasad perempuan, yang sebagian besar sudah menjadi kerangka. Penemuan ini mengejutkan warga sekitar dan membuat desa tersebut gempar. Seminggu setelah penemuan jasad Sri Kumala Dewi, seorang tukang becak memberikan kesaksian bahwa sebelum korban ditemukan, dia sempat mengantarkan Sri Kumala Dewi ke rumah seorang dukun yang dikenal sebagai Dukun AS. Informasi ini menjadi petunjuk besar dalam kasus tersebut. Polisi segera menindaklanjuti laporan ini dan mendatangi rumah Dukun AS. Menurut pengakuan tukang becak, korban awalnya hanya meminta diantar tanpa memberitahu tujuan. Di tengah perjalanan, korban akhirnya mengungkapkan
bahwa dia ingin pergi ke rumah seorang dukun yang disebut Datuk. Namun, dia berpesan kepada tukang becak untuk tidak memberitahu siapapun, termasuk keluarganya, tentang keberangkatannya. Saat dukun AS dimintai keterangan, dia mengaku bahwa Sri Kumaladewi memang sempat datang ke rumahnya, tetapi sudah pulang sebelum maghrib. Namun, karena ini satu-satunya petunjuk, penyelidikan polisi sempat terhenti. Untuk melanjutkan penyelidikan, polisi mulai meneliti laporan orang hilang di wilayah tersebut. Selama beberapa tahun terakhir, mereka menemukan pola bahwa sebagian besar korban adalah perempuan muda yang menjadi klien dukun AS. Dalam pemeriksaan rumah dukun AS, polisi menemukan barang-barang milik korban, termasuk pakaian, tas, perhiasan, dan 20 jam tangan yang dikonfirmasi sebagai milik para korban. Penemuan ini akhirnya membuat polisi menangkap dukun AS beserta 3 istrinya untuk diperiksa. Selama interogasi panjang, dukun AS akhirnya mengaku telah membunuh Sri Kumaladewi sebagai korban pertamanya. Pengakuan ini berlanjut hingga dia mengakui total 42 korban lainnya. Ketika ditanya tentang motifnya, dukun AS menjelaskan bahwa selain untuk mendapatkan uang dari barang-barang milik korban yang dijualnya, motif utamanya adalah mendapatkan kesaktian. Dalam pengakuannya, dukun AS mengklaim bahwa dia pernah bermimpi bertemu mendiang ayahnya, yang memberitahunya bahwa dia bisa menjadi dukun sakti jika berhasil menghisap air liur 70 perempuan muda. Awalnya, dukun AS sempat ragu, tetapi dia mulai menjalankan ritual tersebut. Namun, karena mengumpulkan 70 perempuan secara sukarela dianggap terlalu lama dan berisiko, dia memutuskan untuk membunuh para korban demi mempercepat proses tersebut. Dalam aksinya, dia juga mengaku dibantu oleh istri pertamanya. Modus operandi yang digunakan dukun AS adalah membujuk korban dengan dalih membantu mereka melalui ilmu supranatural. Sebelum akhirnya menghabisi nyawa mereka, dukun AS memiliki alur kerja yang sudah terencana. Ketika ada orang yang datang untuk konsultasi, dia akan meminta mereka bertemu di perbatasan desa pada malam hari. Setelah bertemu, mereka berjalan menuju ladang tebu yang sepi dan gelap. Meski beberapa korbannya sempat curiga, dukun AS selalu berhasil meyakinkan mereka dengan berkata, misalnya, kalau mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik, dan rezeki lancar, kamu harus mengikuti ritual ini. Semua pasienku melakukannya. Jika tak percaya, tanyakan saja pada mereka. Sebelumnya, dukun AS telah menggali lubang berukuran 1 meter persegi. Saat ritual dimulai, dia mengikat tangan dan kaki korbannya, lalu menyuruh mereka masuk ke dalam lubang tersebut. Di dalam lubang, dia akan membekap mulut dan hidung korban hingga mereka kehilangan nyawa. Setelah itu, dukun AS memiringkan kepala korban dan menghisap air liur mereka. Dia dan istrinya kemudian melepaskan pakaian korban dan mengubur mereka dengan posisi kepala menghadap rumahnya. Menurutnya, hal ini dilakukan agar roh para korban tetap tertuju padanya. Ketika ditanya alasan melepas pakaian korban, dia memberikan jawaban yang cukup praktis, yaitu agar jasad korban lebih mudah terurai di dalam tanah. Saat disinggung apakah dia melecehkan korban-korbannya, dukun AS membantah. Namun, pernyataan ini sulit dibuktikan karena sebagian besar jasad korban yang ditemukan sudah menjadi tulang belulang. Ada yang menduga dukun AS hanya menggunakan ritual tersebut sebagai alasan untuk merampok uang korbannya. Namun, ternyata dia sangat mempercayai ritual itu. Saat tidak ada pasien yang datang, dia bahkan memberikan uang kepada pekerja seks komersial PSK untuk dijadikan korban demi memenuhi ritualnya. Ini menunjukkan bahwa dia tidak selalu mencuri uang korban. Ada beberapa korban yang justru dibayar oleh dukun AS. Dalam persidangan, pernyataan dukun AS berbanding terbalik dengan pengakuannya selama interogasi. Meski sebelumnya dia mengaku membunuh 42 korban, di persidangan dia bersikeras tidak bersalah. Dia mengklaim bahwa pengakuannya muncul karena tekanan selama interogasi. Istri pertamanya juga membantah tuduhan bahwa dia membantu suaminya menghabisi para korban. Setelah 7 bulan penyelidikan, dengan bukti dan kesaksian yang kuat, serta desakan dari masyarakat, pada 27 April tahun 1998, Majelis Hakim menyatakan dukun AS bersalah atas pelanggaran pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dia dijatuhi hukuman mati. Hakim menyatakan tidak ada hal yang dapat meringankan hukuman untuk dukun AS. Istri pertamanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Meski vonis sudah dijatuhkan, dukun AS terlihat tenang dan bahkan tersenyum
Kepada wartawan, ketika ditanya, dia hanya berkata, "Saya akan banding." Namun, banding dan kasasi yang diajukan ditolak. Pada tahun 2004, Dukun Ais meminta grasi kepada Presiden melalui Lembaga Bantuan Hukum LBH Medan. Namun, permohonan itu juga ditolak. Bahkan setelah memohon keringanan hukuman dengan alasan telah bertobat dan berkelakuan baik di penjara, permohonan itu tetap ditolak. Akhirnya, pada malam hari tanggal 10 Juli tahun 2008, setelah 10 tahun di penjara, Dukun Ais dieksekusi oleh Regu Tembak Brimob Polda Sumatera Utara. Dia meninggal setelah 3 peluru menembus dadanya. Kasus ini menjadi salah satu yang paling mengejutkan, bahkan hingga kini. Kisah Dukun Ais sempat diliput oleh media internasional, mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Kasus ini menjadi pengingat bahwa ada individu yang memanfaatkan kekuasaan dan kepercayaan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Hingga saat ini, cerita Dukun Ais masih membuat banyak orang merinding ketika mengingatnya. Yang kita ketahui, negara kita memang sangat erat dengan kepercayaan-kepercayaan urban dan supranatural. Namun, penting untuk mengingatkan diri sendiri bahwa ada orang-orang yang menyalahgunakan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Mereka membuat orang lain percaya bahwa mereka memiliki kekuatan khusus, yang pada akhirnya justru mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal yang mengerikan.